Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan sekaligus penting. Kita sering mendengar bahwa menghafal Al-Quran adalah amal mulia bagi umat agama Islam yang sangat dianjurkan sejak dini bahkan kepada anak-anak. Namun ada sebuah pandangan berbeda dari seorang wanita yang mempertanyakan praktik ini. Beliau bertanya, untuk apa menghafal Al-Quran? Mengapa anak-anak sejak kecil sudah disuruh untuk menghafal surat-surat dalam Al-Quran? Ini videonya. Terus aku tadi belum jawab pertanyaan yang kenapa harus ngafal Quran itu? Kenapa banyak banget hafalan anak-anak disuruh hafal? Aku sepakat banget loh. Jadi setiap kali ada orang yang nyamperin aku minta setiap ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa? Gitu. Kenapa? Gitu. Terus tadi kan dia ngasih alasan-alasan, tapi kenapa harus dihafal? Gitu. Biasanya nggak ada alasan yang sangat rigid gitu kenapa harus hafal. Wanita tersebut bahkan berbagi pengalaman pribadinya. Dia bercerita saat kecil dirinya didorong untuk menghafal banyak surat Al-Quran di pesantren. Orang dewasa di sekitarnya sangat bangga dengan hafalan yang dia miliki. Mereka membawanya ke berbagai majelis taklim, katanya untuk bahan marketing. Wah. Di sana para jamaah kagum dan memberinya hadiah berupa uang jajan serta apresiasi lainnya. Namun saat itu dia merasa bingung. Dia bertanya-tanya, kenapa orang-orang sampai segitunya? Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis talim di Jakarta di mana buat kayak bahan marketing gitu loh. Oh, oke. Bahan marketing. Ini di pesantren. Jadi di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku, ada ibu hamil yang minta dielus perutnya sama aku yang waktu kecil aku bingung kenapa orang-orang mengagumi itu gitu. Okay. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus. Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Dari video ini, mari kita simak penjelasan dari Gus Baha. Mulane kula suwun Kangkang, mbak-mbak sing khatam Quran pede mawon. Bahwa yang Anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar. Meskipun Anda tidak sempurna, misalnya Anda tidak paham, Anda tidak bisa melakukan. Khifdhu kalil Quran huwa al-khifdullah. Kamu menghafalkan Quran itu sudah menjaga lafaz-lafaz Quran. Sehingga lafaz Quran tetap mutawatir, lafaz Quran tetap ma'ruf, tetap masyhur, sehingga ketika ada yang memasukkan Quran konangan. Tapi kalau yang hafid sedikit, lam yabluh adadat tawatur, takutnya kalau ada yang menyalah, ada yang apa itu tidak diketahui. Di barokahnya hamalatul Quran sing aksar wa aksar itu kita terjaga. Nah, itu yang dimaksud Mbah Mus, Quran itu harus jadi budaya. Dari penjelasan Gus Baha tadi dapat dipahami bahwa menghafal Al-Quran adalah perbuatan yang sangat mulia. Kenapa? Karena dengan menghafal Al-Quran sejatinya kita telah menjaga lafaz-lafaz Al-Quran itu sendiri, sehingga apabila ada orang yang berniat buruk atau ingin memalsukan Al-Quran, maka dia akan ketahuan karena banyak orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya pada video berikutnya ada potongan ceramah Gus Baha yang membahas tentang syafaat daripada Al-Quran, yaitu apabila orang yang hafal dari surat tersebut, maka dia tidak akan diazab oleh api neraka, yaitu apabila dia menghafal satu surat saja, bahkan tidak perlu menghafal 30 juz atau seluruh daripada surat Al-Quran. Menghafal hanya dengan satu surat saja, maka dia akan terbebas dari siksa api neraka.
yaitu surat Tabarok. Bagaimana selengkapnya? Mari kita simak bersama. Wa qad rawat Tabrani wal Hafidz Ad-Diya al-Muqaddasi min tariqi Salam bin Sadruse qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Jadi ada surat di Quran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang Ani bin Abbas yang qala daraba badu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'u ala qabrin wa wala yahsibu annahu qabrun fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Jadi ada sahabatnya Nabi, karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan, dia agak ngira kalau itu kuburan. Ternyata di situ ada orang Sohibul Qabri ini baca surat Tabarok, kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Memang surat Tabarok itu al-mani'ah, yang bisa menghalau atau menolak azab. Terus hiyal munjiyah, memang surat Tabarok itu menyelamatkan tunjihi min adzabil qabri, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Ikut ke sekolah. Wa qala Tabrani haddatsana Muhammad bin Hasan. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, kata Nabi lawadittu pakai lam taukid. Yakti seneng ingsun annaha di surah yaitu Tabarok fi qalbi kulli insanin min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu. Nah, alhamdulillah barokahnya didikan para kiai, para guru, hampir semua kita ini hafal surat Tabarok. Pada video tersebut, Gus Bah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sangat suka apabila dari umatnya itu hafal atau di dalam hatinya ada Al-Quran, atau maksudnya dia menghafal satu surat saja, yaitu surat Tabarok. Selanjutnya Gus Bah membagikan cerita bahwa beliau mempunyai santri dari Sulawesi yang konsisten menstorkan hafalan surat Tabarok. Bahkan si santri tersebut rela terbang dari Sulawesi menuju ke Jogja hanya untuk setoran surat Tabarok, walaupun setorannya hanya 5 ayat, beberapa ayat, namun pada akhirnya si santri tersebut berhasil menghatamkan hafalan surat Tabarok. Masya Allah, luar biasa santri Gus Bah ini. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita simak bersama. Saya itu punya santri, orang Sulawesi. Itu dulu guru gitar. Santri di Jogja, dia dulu sekolah kesenian di Jogja terus jadi guru gitar. Saya ini kan kiai fikih. Saya madzhabnya sama dengan Pak Najib, termasuk ngaramkan gitar saya ini. Mau tak haramkan kok ora gelem ngaji malah ribet, tak halal no gitar tak halal. Semeneng ae. Semeneng ae. Saya niru Mbah Mun, nek ono jawabane semeneng gak. Ya takok kadang, Gus, main gitar hukumnya piye? Kurang pegawean tak jawab. Halal tak haram, Gus? Kurang pegawean jelas. Halal haram takok ribet. Tapi yang unik dari itu apa? Tiap tahun Beb itu datang ke saya setor surat Tabarok. Kadang ya setor 5 ayat, 20 ayat, sampai khatam. Naik pesawat dari Sulawesi. Gara-gara ngaji saya, sudahlah Gus, sementing aman. Jadi aku ning donya wis main gitar saenakku, nak gak apal Tabarok bahaya gitu. Dia ngapalkan, apal betul. Sekarang kemarin setornya khatam. Ya hanya untuk ngelawan malaikat saja itu, untuk ngelawan malaikat itu. Saya kok tertarik itu. Lah yang repot saya, Beb, saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu. Wah ya ribet ya, sudah lah nanti biar diurusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu sudah. Karena jadi kiai itu repot. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari penjelasan Gus Bah tadi, kita dapat mengambil hikmahnya bahwa seorang yang menghafal Al-Quran adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang harus kita jaga. Dengan menghafalnya, kita sudah bisa menjaga daripada lafaz-lafaz Al-Quran tersebut.
Bahkan dalam sebuah riwayat hadis disebutkan oleh Gus Bah tadi bahwa barang siapa yang mampu menghafal surat Tabarok, maka dia akan dijauhkan atau terhindar dari siksa api neraka. Sungguh luar biasa apa yang akan menjadi, sungguh luar biasa apabila orang tersebut bisa hafal atau menjaga daripada ayat-ayat Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dari apa yang telah disampaikan beliau Gus Bah, menjadi pelajaran bagi hidup kita bahwa meskipun kita hanya mampu menghafal surat-surat pendek, paling tidak kita telah berusaha untuk menjaga lafaz-lafaz Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran atau tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga Al-Quran, dengan begitu kita menjaga daripada keaslian Al-Quran, agar Al-Quran ini tetap masyhur, tetap terkenal, dan tetap dibaca oleh umat Islam. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada pengajian ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.